kan suka nonton Korea. Timnas Korea. Timnas. Itu apa namanya yang lagi viral katanya. Saya nggak tahu sebenarnya mah. Awalnya nggak tahu. Coba-coba awalnya. Aduh. Lama-lama ketagihan. Itu apa namanya? Iceland. Apa? S-line. Jadi apa namanya, ada fenomena pas searching gitu kan. Jadi khususnya di platform apa di TikTok tuh. Ada yang garis-garis merah itu. Nah, Jadi nampilin kayak aib-aib gitu. Kasar Islam ya gitu misalnya gitu. Jadi orang-orang khususnya sebenarnya ngelihat itu rata-rata yang pakai kerudung. kasar Yang mereka yang banyak di Instagram juga ya saya lihat banyak. Iya, itu apa namanya, padahal kan yang katanya Muslim terbesar sedunia sekarang, dulu kan kemarin di Pakistan, sekarang Indonesia di Muslim terbesar. Iya. Tapi apa ya? Karena banyaknya angka kelahiran mungkin. Apakah mereka kurang edukasi, literasi, atau gimana sebenarnya? Jadi mengikuti sebenarnya Tren itu ya. Tren itu. Orang Indonesia ikut-ikutan. Ya sebenarnya filmnya sih ya sebagian yang bisa lihat kan, nggak semua kan yang garis merah itu gitu. Tapi orang Indonesia nampilin merah-merahnya walaupun itu tren jadi tren, jadi tradisi, jadi gimana tuh kira-kira? semua sih Mbak, semua agama khususnya agama Islam punya pakem, punya pakem tersendiri. Salah satunya ini sejalan dengan hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini lagi ngomongin tren Mbak ya. Iya, jadi tren gitu kan. Man sopo uang. Maksudnya orang yang mengikuti orang yang mengikuti bertasabuh menyerupai suatu kaum, maka mereka bagian dari kaum tersebut. Mengikuti tasbih gitu. Tasbih balik. Iya, tasbih. Balik. Wa minhu Fahuwa minhum. ahadu wajah syibhi wa tasbih. Tarik. Tasbih balik. Kalau di Arab yang lahirnya ya. Nah ini Mbak. Iya kalau menurut aku, kalau kata Baba itu mungkin kurang literasi Mbak. Literasi yang kurang, maksudnya kok mereka ikut-ikutan kayaknya sebagian atau ya sebagian mungkin nggak tahu nih ya selain itu apa mereka ikut-ikutan karena kaluman tuh yang bilang kaluman Mbak. Ya filter mas ya gitu. Ada filter ya di TikToknya ada itu garis-garis merah gitu, kayaknya emang kurang literasi Mbak. Ya kalau ngikutin tren ya maksudnya kalau ketinggalan tren mungkin ntar ya dibilang FOMO itu kan, kalau anak muda takutnya segala macam. Tapi ya yang harus diikutin kan tren-tren yang gimana nih gitu kan, buat ya orang-orang yang beragama, karena ya itu ada batas itu tadi, pakem hukum agama ya, walaupun ya mungkin ada di luar sana yang tidak bergabung yang belum memeluk suatu agama. Ada juga kan karena sosial. Jadi ya ikut-ikutan inilah disaring dulu yang kayak gimana. Kalau kamu duluan, kalau dari tinjauan hukum deh, ini gimana kira-kira? Kalau tren kayak model gini, tren yang nggak baik. Apa itu? Iya bilang. Tren pilot. Kalau gitu nggak baik karena itu tadi ada tuh. Ada tuh Muhammad. Benar. Ya jadi benar kan.
karena ini sudah jadi tren, Ya. semua orang mengikuti tren ini, banyak orang yang mengikuti tren ini, maka ketika emang eksistensinya ini mencuat, naik, banyak diikuti, pasti banyak juga orang yang mencari dan mereka harusnya akan paham bahwa ini tuh apa. Ya. Dan ketika paham bahwa ini tuh adalah katakan kita tarik mundur dulu. Jadi S-line ini kan Mbak, satu garis itu menunjukkan bahwa satu orang yang pernah berhubungan intim dengan orang lain di luar akad pernikahan yang sah, gitu kan? Iya, Dari Koreanya gitu kan, emang mungkin orang Korea orang Korea ini nggak nyuruh buat ditiru, Ikut-ikutan. nggak nyuruh buat diikutin Iya. gitu ya. Mereka cuma bikin film aja, sebuah karya gitu. Nggak masalah kalau filmnya kan ini berarti yang ngikutinnya ini. Yang ngikutin takutnya mereka emang sengaja buat mengumbar aib. Takutnya sengaja mengumbar aib ketika semua pada tahu bahwa ini tuh tujuannya mengumbar aib, ya maka bisa dikatakan haram. Walaupun itu tren. Maksudnya kan, Jadi hati-hati ya. iya, hati-hati. Padahal Allah sudah menutup aib, Gitu. tapi diumbar gitu. Sejalan lagi dengan hadis kanjeng Nabi, Kasih Wan. kata Bapak, kullu ummatin wa'afan illa mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali orang-orang yang suka mengumbar aib. Mengumbar dosanya Mengumbar dosanya diperlihatkan. Iya, Padahal udah ditutup, diumbar. benar. Ini cerita Nabi Musa, kayak pernah dengar cerita Nabi Musa itu. Jadi waktu itu Allah itu nggak nurunin hujan udah lama. Udah lama nih nggak nurunin hujan ini. Udah. Nabi Musa berdoa, itu belum dikabul-kabuli. Itu mungkin Allah mau ngasih suatu ibrah kepada Nabi Musa. Dan belum kabul ini. Nabi Musa nanya, ya Allah kenapa doaku tidak terkabul ini? Gitu. Karena di kaummu itu ada yang suka ngadu domba katanya. Jadi belum sampai nih doanya nih, masih tertolak lah istilahnya gitu. Ya Allah tolong tunjukkan siapa yang ngadu domba itu, kurang lebih lain. Suka. Kalau misalkan aku tunjukkan berarti aku mengumbar. Mengumbar Oh iya. si orang yang adu domba itu. Iya. Oh iya. Sementara aku adalah yang menutup aib seseorang. Iya. Kan gitu. Kayak gitu. Akhirnya cerita lucunya lanjutannya lah Iya, gitu ya. Boleh kan dilanjut sedikit ya. Boleh. Sebenarnya sih di situ udah cakep itu kan. Udah Allah cakep. pun sudah menutup Udah aib. wise banget lah pokoknya. Iya. Kayak misalkan kita punya aib kan juga kita umbar gitu ya. Tapi kan terkadang kalau di di hidup di jalan gitu kan, di kota gitu. Habis gimana ya, mabuk lah gitu. Bilnya berapa lah. Iya, gitu kan. iya. Ditunjukin kan bilnya tuh. Wah, malah ada kebanggaan. Oh iya. Mau apa? Muhajirin apa? Mujahirin. Oh, mujahirin. Dijairkan. Iya, dizahirkan. Itu kan jadi maafin sama Allah. Iya. Jadi maafin, Allah udah tutup belum buka gitu. Iya benar. Iya kayak misalkan ada yang punya anak nih, misalkan nih nanti nih, gitu. Babak nih dulu, yang kayak babak nih misalkan, pacaran misalkan gitu. Iya. Jadi Membuka, iya gitu. benar. Jangan dibuka, tutup. Iya, ditutup. Jangan dikasih tahu larang aja cukup. Ya. Iya, benar. udah larang aja. Gitu. Iya benar. Jangan tatoan misalkan, Heeh. gitu. Jangan dibuka tatonya. Iya, jangan keluar malam. Gitu. Jangan keluar malam. Baba juga dulu masuk angin kalau gitu. Jangan. Jangan. Benar. Jangan. Lanjut cerita. Ya. Iya. Gitu. Nah, kata Allah, kan, cari hambaku yang bernama Barak. Gitu. Kurang mau cari sama Nabi Musa. Daripada ini suka apa namanya? Kalau kata kita kan kayak lunang-lunang lah. Gitu. Nggak jelas. Tapi beliau adalah ya Allah suruh cari kan yang suruh wali min auliyaillah pada zaman Nabi Musa. Jadi wali itu udah ada dari zaman Nabi. Gitu. Nabi Musa nih ketemu nih lagi Nabi Musa bilang, wahai apa
apakah kamu yang bernama Barah? Iya. Apakah kamu yang bernama Musa kalamullah? Dibalikin. Gitu. Nah, kok tahu? Gitu. Iya, manusia ya. Dunia sama kan ya, kan? Alamnya udah sama. Gitu. Akhirnya singkat cerita suruh minta itu tadi, namanya doa. Suruh minta doa sama Allah, tolong doain agar turun hujan. Gitu. Akhirnya Barah kan berdoa. Kurang lebih nih doanya nih ya. Gitu. Ya Allah, apakah hujan itu sudah tidak nurut sama engkau sampai itu hujan nggak turun lagi? Apakah karena orang yang bermaksiat sebenarnya kan nggak ada masalah, kekuasaanmu tidak berkurang, gitu kan? Karena orang yang bermaksiat engkau tidak turunkan hujan, gitu. Apa karena hal-hal yang kecil seperti itu kan engkau tidak turunkan hujan? Kan hujan kan hal yang kecil bagimu, gitu. Itu langsung hujan turun. Ngedros baik tuh hujan. Ngedros. Muncul gitu. Mulai tampol tuh sama Nabi Musa. Gitu. Jadi ada kalau orang-orang Indonesia nih rada galak dikit turun Nabi Musa. Kata Allah jangan. Barah itu adalah seseorang yang membuatku tertawa sehari 3 kali. Jadi obat deh. Itu obat. Selain terus. Jadi Barah ini kalimin al-jailah yang membuat Allah tertawa sehari 3 kali. Jangan. Nabi Musa banyak tuh kejadian-kejadian mukul orang. Iya. Gitu. Wali min. Oh iya. Tapi Pak ngomongin kehujanan ya. Iya. Gimana kalau orang-orang udah terlanjur kehujanan tren ini? Kehujanan. Betul gimana kehujanan? Jadi gimana kalau orang-orang ini sudah terlanjur mengikuti, sudah terlanjur basah mengikuti tren ini? Maksudnya apa ya? Solusinya gitu. Mungkin lebih ke solusi sih yang diperlukan. Atau gimana deh? Ya. Oh, mungkin ini kalau kata Baba tadi, kata Baba. Iya, kata Baba. Ya, Indonesia ini negara Muslim terbesar, nomor 1 paling banyak umatnya, warganya itu yang beragama Muslim di dunia. Harusnya dengan dengan kondisi seperti ini itu bukan hal yang sulit buat orang Muslim itu yang bikin tren yang Islami. Jangan dibilang wah soalim segala macam. Mending kita mah enggak munafik, kita begini aja, enggak pura-pura baik. Ini namanya minder. Maksudnya di depan orang kita berbuat baik, berbicara santun, ya ini minder. Mungkin kalau dikatakan akhlak takutnya kearab-araban. Ya ini minder maksudnya kayak gitu. Harusnya bisa banget bikin tren tandingan. Misal bikin tagline. Apa tuh? Obat line. Kali ini S itu sex line. Jadi bikin tagline garis tobat. Sex line itu warna merah. Ya ini tagline warna putih misalnya. Jadi S line itu kan jumlahnya 1 menunjukkan bahwa seseorang itu pernah melakukan jinah, pernah jinah. dengan 1 orang. Makin banyak garisnya berarti menunjukkan makin gak beres ini orang gitu kan. Lagi kan. Nah, begitu. Ya ini kita bikin misal itu tagline itu 1 garis warna putih. Ketika muncul 1 garis putih, garis taubat itu tagline, maka akan hilang semua garis merahnya. Boleh nih tren baru. Akur ya, sejalan dengan apa yang firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Gitu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Jadi untuk orang-orang yang melampaui batas, ya seperti ini juga melampaui batas, dia memberikan membukakan aibnya gitu kan. Yang melampaui batas dong. Maksudnya mereka itu jangan sampai berputus asa dengan min rahmatillah, dengan rahmat Allah gitu kan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh Allah itu
akan memaafkan, akan mengampuni dosa-dosa orang-orang tersebut walaupun sebanyak apapun dosanya. Jami'an gitu. Ya berarti kalau kata Unwan bisa banget nih tagline ini jadi bentuk penyederhanaan firman Tuhan. Jadi satu garis taubat itu bisa menghapus semua garis. Jadi buat yang terlanjur, ya hapus aja postingannya Pak. Iya, gampang lagi. Cuman ya takutnya ada juga orang yang masuk arah-aneh kan, masuk arah-aneh Pak. Ikut-ikutan biar mungkin lebih anehnya biar lebih mudah untuk merangkul. Akhirnya dia masuk ke tren tersebut biar lebih mudah menasehati segala macam kayak gitu ya, karena mungkin ya ini jadi strategi dakwah mereka itu masuk ke dalam tren tersebut. Yang jadi masalah, yang dakwah itu bukan cuma kita, bukan cuma orang muslim. Setan juga berdakwah supaya pengikutnya makin banyak. Iya, benar. Barangkali dia berdakwah itu adalah bagian dari dakwah setan. Maksudnya, setan dakwah paling asut kan siakan. Sopan. Berarti kalau sudah masuk ajakan setan, makadahu binanar. Makadahu. Tapi kalau begitu kan ya banyak lah. Kayak dulu tren-tren yang seperti itu yang sebenarnya kurang pas dijadikan oleh kaum muslim ini kan. Iya. Jadi karena tadi ya mungkin kekurangan edukasi atau literasi gitu kan, kekurangan ya dalam ngaji lah gitu kan ya, apa namanya, atau bisa jadi gitu kan karena dakwah-dakwah kita gitu kan atau kawan-kawan gitu kurang apa namanya, belum dari segala sisi mungkin gitu ya, belum kurang masif ya, kurang masif juga bisa jadi kan gitu ya, bisa jadi seperti itu gitu. Jadi tren-trennya banyak memakai dari luar lah gitu, dari luar Islam gitu kan banyak sebenarnya tren-tren muslim itu kan gitu. Kemarin juga udah banyak kan tren-tren yang kita bahas kan istilahnya sufi lah segala macam kan. Cuman ya maksudnya kan kita ini mengkritik itu karena ini terlihat zohir. Ya kalau yang tren ini ternyata ngikutin Yahudi, risetnya udah sedalam mana? Kan bisa disama-samain sama Yahudi cocokologi. Kalau ini kalau saya bilang bukan cocokologi, itu pengamatan lah maksudnya. Ya itu az-zohiru fahkum bizohir. Oh ini udah kelihatan kok zohirnya, tujuan awalnya, maksud awalnya. Jadi maksudnya nggak cocokologi yang tren apa tuh yang kemarin itu tren Yahudi, joget-joget yang lebaran tren Yahudi. Nanti dulu deh gitu. Berarti nggak masalah nih kalau misalkan kita bikin tren kebaikan, misalkan kegiatan positif mengaji bersama. Iya kan? Maksudnya positif kan? Jadi bukan cuma tren ini doang, kita juga harus membantai tren-tren yang kurang baik gitu kan, dengan tren-tren yang positif. Ini bisa, semoga Gus Tamam nanti kita bikin tren yang positif bisa. Maksudnya bukan nggak bisa dibilang ria kan, nggak bisa dibilang ria, nggak bisa dibilang sombong, kecuali kalau kita misalkan bikin tren yang bagus gitu, kita merasa lebih baik daripada yang menonton. Kita merasa lebih baik daripada yang menonton. Bisa sombong. Kan ini mah ya udah, ini bikin tren bagus gitu, biar kita juga dapat pahala jariahnya, yang nonton ngikutin kan gitu. Betul banget Pak Unwan. Iya tadi mungkin karena istilahnya harus apa namanya, jadi perkuat lagi, mulai diperkuat lagi gitu kan dari itu. Benar. Yang sudah misalkan gitu kan, ya mulai belajar lagi lah gitu, mungkin ya sama-sama belajar sih gitu. Jadi lebih menyaring tren, segala macam tren kan banyak masuk nih kan. Banyak ya budaya juga banyak budaya serapan gitu kan, yang bukan budaya dari luar jelek, enggak. Kalau memang budaya membaca Jepang bagus, kita budaya membaca gitu kan. Budaya-budaya yang bagus atau tren-tren yang bagus mah nggak apa-apa diikuti gitu kan. Jadi ya emang di sini kalau buat anak-anak yang ngikutin tren ini, di situ ada harusnya peran orang tua. Kalau yang ngikutin ya orang tua, peran siapa? Siapa yang harus berperan di situ ya? Mereka sendiri yang lebih harus
bijak memilih informasi yang masuk, mana yang harus diikuti, mana yang bisa dipelajari kan, mana yang ya udah cuma sekedar lewat, atau bahkan justru yang harusnya ditahan, wah nggak benar nih maksudnya gitu kan, bisa memilih sendiri gitu kan. Jadi harus yang literasi juga, pendidikan juga, maksudnya ya buat orang tua yang punya anak kecil yang suka main sosmed, harusnya ya itulah dari lebih diperhatikan biar anak-anaknya juga nggak ikut tren-tren yang kayak gini, walaupun mungkin kalau S-Line ini nggak mungkin kayaknya ke anak-anak gitu kan, nggak mungkin. Cuman tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan, tetap akan ada kemungkinan buat itu. Jadi bisa kayak maksudnya itu S-Line, sex line ya harus juga ditekankan, berarti nanti mengenai education kan, sex education ya kayak gitu kan, di ya diberikan lah sex edukasi gitu. Apalagi Baba kan dengan sebagai orang tua nih kan perlu juga loh Baba, maksudnya kan kayaknya Aboy suka main gaplek dia maksudnya main handphone gitu kan, berperan gitu. Harusnya berperan nih sebagai orang tua. Kalau Baba gimana berarti ngatasi tren-tren yang kurang bagus, atau ya memberikan edukasi terlebih itu education itu. Ya terlepas dari semuanya ya, bukan S-Line aja kan, dari yang baik atau segala macam, kita mulai dari dikasih pendidikan itu dari mulai lahir gitu, atau mungkin ada yang bilang dari sebelum nikahnya gitu ya. Bahkan ada yang mendidik anak itu harus dimulai 20 tahun sebelum anak itu lahir. Iya. Benar yang bilang Pak Duta, tadi kasih tahu sama Undar itu pas dia nabrak Alphard pakai Vespa gitu. Suruh ganti. Benar. Jadi Bapak bicara kalau ada Undar itu pakai Vespa ya. Kalau Vespa di pondok itu pakai Vespa, nggak ada remnya, ada Vespa, ada mobil Alphard keluaran baru di rumahnya guru kita di rumah Syekh Hakim waktu itu, mobil tamu Gus siapa lupa, Gus Napis. Iya, kayaknya saya nabrak. Ditabrak pakai Vespa, disuruh ganti Pak dia, pakai sholawat 100 Pak, gantinya pakai sholawat 100. Masya Allah. Bumper mobil lepas diganti pakai sholawat 100. Saya bilang kenapa nggak 200 saja, tabrak lagi depannya 200 tabrak Vespa. Pernah ya itu sih. Ayo gak, aku gak ada tanggung jawab. Ini mah lebih hati-hati loh. Edukasi ya, Jangan sampai di polis lain. Iya, benar. Polis lain kan nutup aib biar gak ada orang yang lihat. Kalau S-Line malah buka aib. Jadi pendidikan gitu. Iya, dari mulai kecil lah gitu kan. Tadi ada yang bilang 20 tahun dan segala macam gitu. Tapi kalau sebenarnya kan sudah dalam kandungan kan, yang dibaca sholawat, ada yang dibacakan Quran gitu kan, ada yang dibawa ke pengajian, mendengarkan nasihat gitu kan. Pas sudah lahir ya dari mulai umur 0 sampai 6 tahun itu dikasih kasih sayang yang bagus lah gitu. Terus dikasih cerita-cerita Nabi, istilahnya perkenalkan gitu. Iya, maksudnya dibacakan kisah-kisah lah. Minimal ada sirah nabawiyah. Iya, yang masuk gitu kan. Terus yang paling penting itu dalam agama itu ditekankan yang wajib itu kan 3. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu tasawuf, dan yang ilmu fikih. Ya, jadi 3 ilmu inilah yang wajib orang muslim itu harus belajar gitu ya, minimal dasar gitu, agar ada fondasinya. Jadi di saat nanti ada tren-tren segala macam, dia punya fondasi gitu, dia punya fondasi yang kuat, jadi dia bisa mensaring kan. Gitu. Kurang lebih lah seperti itu mendidik di awal lah. Nanti kalau misalkan dia sudah menjadi ahli nuklir ya silakan. Yang penting ada fondasi. Jadi seorang ahli nuklir yang berpondasikan keimanan. Yes. Tapi emang
selain mendidik anak yang tadi Bapak sebutkan tadi, kayaknya ada hal kecil yang terlupakan, Pak. Soalnya kalau kemarin saya lihat di ini pemberian nama. Kan saya pernah dengar nama itu adalah doa. Iya. Ada saya lihat di Instagram itu namanya Cek doang, Cek Fakot. Cek apa? Cek doang namanya. Kan nggak tahu ya Cek artinya apa. Iya. Siapa tahu Cilepeng atau ya kan nggak tahu gitu ya, maksudnya. Ini hal kecil, Pak, hal kecil yang disepelekan gitu. Latah takiranna minal ma'rufi syai'a. Iya. Kadang kita suka melupakan hal-hal kecil gitu. Padahal mungkin itu dapat berdampak besar. Iya, benar. Ya mungkin tujuan orang banyak ya jangka yang realistis biar gampang kalau pas ujian gitu doang. Cek banget kan cek. Ya, aboy namanya siapa, Pak? Bu Bunyamin. Kan? Dari nama guru kan, banyak nama gurunya Bapak. Tapi kalau nama aslinya Aboy disuntik pertama kali, Pak ya? AB. Coy ya, hasil ABC banget ya. Atau A-nya 2, boy. Jadi A-nya 2. Ada 2 harokat. Iya. Nama juga berpengaruh ya. Muhammad Unwan Falah gitu kan. Muhammad Akil Sirot. Akil apa, Pak? Makot. Akil Makot gitu kan. Oh iya benar sih dari nama. Tapi yang hebat ente Muhammad Ridwan kan. Saya berarti masuk ketok dulu, Pak, ini, Pak. Iya. Masuk surga ketok dulu. Nabi pula, malaikat pula. Iya. Ya dari nama, iya benar nama dari nama biasa. Jarang diperhatikan. Iya. Kadang nama tren-tren yang bukan aneh. Mungkin dari internet suka banyak nama-nama yang Islami, artinya apa gitu, tapi suka ada nama yang dan bisa ayah pokoknya nama anaknya aneh. Iya. Buat dianggap. Tadi harus dikasih apa namanya dari mulai kecil tuh udah dipondasi lah. Iya. Gitu. Nanti di saat dia sudah balik gitu kan, paham ngerti lah gitu kan. Jadi nggak terlalu mainnya nggak terlalu jauh gitu kan. Iya. Jauh dia balik lagi karena Iya. ada fondasi itu ingat lah. Tempat Gitu. untuk berpulang. Gitu. Tapi ngomongin soal Iceland gitu. Apa namanya? Mungkin ini dia ngambilnya dari cerpennya Gusmus mungkin. Wah. Gimana cara? Cerpen kan cerita pendek. Iya. Mungkin kita pendekin lagi kali ya. Oh. Gitu. Gitu apa nih? Ikhtisar. Cerpennya Gus Ja'far kalau nggak salah itu apa namanya judulnya. Dia singkatnya begini, ada seorang putra kiai lah. Beliau dikasih kelebihan sama Allah itu bisa melihat seseorang itu dari kan kalau di atasnya di jidatnya itu kelihatan. Misalkan itu Ada S-line-nya. ada model kayak S lah ini. Gitu. Tapi beliau kebetulan orang yang alim gitu kan bisa melihat itu. Ada kamu lah datang ke beliau itu, dia melihat enggak ya udah lumayan tua gitu. Ya kata beliau kurang lebih gitu ya, dipersiapkan untuk kematiannya. Enggak lama meninggal. Terus ada yang apa namanya kalau dalam ini kayak kasap lah gitu. Kayak kasap tuh. Tersingkap tabirnya. Iya tersingkat tabirnya. Tersingkat tabirnya misalnya. Iya semakin sing banyak kamunya karena begini. Dan singkat cerita beliau istilahnya mencari guru lah. Mencari guru di suatu tempat, gitu kan. Ketemu dia sama seorang guru yang cantik. Tetapi pada saat Gus Ja'far mau berguru sama beliau itu, kalau nggak salah di terkenal Gusmus itu namanya Kiai Tawakal. Gitu. Melihat di keningnya beliau itu ada tulisan ahli neraka. Kaget beliau kan. Ya otomatis ya karena biasanya kan yang beliau lihat itu selalu benar. Iya jadi kenyataan benar gitu kan. Akhirnya beliau karena ya tadi mendapatkan ilham gitu kan untuk belajar oleh gurunya dulu orang tuanya gitu kan kepada yang Tawakal ini akhirnya dia lanjut gitu. Melihatlah
baru ini di surau ngaji, ikut lah itu, ikut ngaji, terus kita waktu ini gitu. Tapi kesehariannya ngaji. Tapi suatu ketika pas malam-malam itu kita waktu ini pergi sendiri pergi. Terus dapat ini mengikuti kita wakaf. Nah, ya wakaf ini ternyata ke warung teman-teman. Nah, terus dapat kaget kan, apakah ini penglihatan yang saya lihat kan gitu. Pas Gus Ja'far mau pergi dipanggil sama Kiai Tawakal. Gitu. Terus meriki terus sini kaget kan gitu. Akhirnya ya itulah apa namanya diajak minum teh, datang kade lah ke ronde gitu. Ya udah diam. Akhirnya ayo kita pulang, sudah mau subuh gitu. Pulang nih, pas mau pulang gitu kan, itu melewati sungai. Di sungai terus Kiai Lawak ini jalan di atas air. Udah sampai di Serbang, kata apa namanya Kiai Lawak, "Wes ini cepat." Kita bingung, akhirnya kan naruh sih kan. Pas sudah sampai di situ sambil beresin baju yang basah, kita bakal bilang, "Nah, kamu tidak bisa mengkhawatirkan apa yang tertulis di keningku." Kasap ini. Mungkin. Tadi ya cerita Nabi Musa ya. Iya. Tidak bisa memikirkan itu. Maksudnya tidak. Belum tentu apa yang kamu lihat itu dari korbumu yang bersih. Iya kan, boleh jadi kan itu kan yang lain, kita tidak tahu. Makanya kan disebutkan dulu tadi kan. Terus apa namanya kata kita waktu itu, kalau misalkan memang Allah menakdirkan aku hilang, ya itu terserah Allah, itu hak Allah. Apakah amalmu bisa kamu yakini untuk masukkan kamu ke dalam surga? Itu kata Jailah ini. Singkat cerita, jadi itu dikasih janganlah itu ke Gus Ja'far ini. Dari cerita Gus Ja'far terbengong, pas Gus Ja'far sadar, kita waktu sudah tidak ada. Enggak. Pergi kemana? Hanya pulang tuh ke surau, Gus Ja'far kita nanya Mas Hati, kita waktu kemana? Ya kita waktu kemana aja sesuka beliau. Akhirnya rapihlah berduri gitu. Nah kalau misalkan mau cerita panjangnya, nanti lihat di sekenya Gusmus aja. Cerita panjang, padahal ini lagi gitu. Ya kurang lebih begitu. Jadi bisa jadi tapi dari cerita Gusmus kali, tapi pengaplikasiannya aja kali, filmnya gitu kan. Tapi kan apa namanya, ST itu kan bisa melihat orang. Tapi kan tadi kalau di Islam itu ada yang tadi hukum-hukum itu menutup aib seorang gitu. Jadi mungkin kita harus lebih bijak ya, lebih bijak dalam melihat konten, bijak sana sini, lebih bijak dalam melihat konten, melihat tren, FOMO yang mana sih yang harus kita ikuti gitu. Ada ya banyak tren olahraga juga. Iya, bagus. Iya bagus. Gak masalah maksudnya. Kenapa harus yang ini apa mungkin karena nggak ikut tren olahraga karena Adidas Adijero mahal? Nggak harus Adidas kayak gitu. Kalau garisnya satu kali. satu kali. Kalau garisnya dua Tanwin positif atau minus. Tanwin mau balas. Garisnya tiga tadi tuh Adidas. Oh iya benar. Oh pasti itu kirain kemana? Ya pokoknya buat yang memang sudah katakan dewasa lebih bijak dalam milih tren mana yang bisa diikuti atau ya mungkin buat sekedar bercanda tapi juga yang enggak harus banyak tren yang lainnya tidak kayaknya nggak sampai yang positif lah. Yang positif garisnya dua. Jangan aneh-aneh lah. Apalagi buat anak ya orang tua yang memang mempersilahkan penggunaan gadget berikut kuota kepada anak-anaknya itu lebih diperhatikan lagi anaknya biar ya nggak salah
mengikuti tren atau bahkan salah apa nantinya Pak? Salah paham, salah paham itu bahaya. Pokoknya lebih bijak dalam menggunakan internet dan sosial media. Tutup jangan apa itu berarti ditutup Pak? Itu kayaknya. Ya udah saya ditutup berarti. Terima kasih.